Yang berikut kita lanjut bagaimana model atom Rutherford. 13 tahun setelah Thomson mengajukan model atomnya, Rutherford dibantu oleh beberapa mahasiswanya atau rekannya coba menyusun model atom yang baru lagi-lagi untuk melengkapi dan menyempurnakan model atom yang sudah ada. Dalam hal ini tentu Rutherford ingin menguji dan menyusun kembali apakah model atom yang diajukan Thomson benar. Rutherford menyimpulkan atau menyusun model atomnya berdasarkan temuan mahasiswanya atau rekan kerjanya ketika mereka menembakkan selaput tipis emas, gold foil. Bayangkan kalau sekarang yang keren tuh aluminium foil, persis sama, tapi bukan aluminium lapisannya, melainkan apa? Emas. Nah, gold foil ini ditembak oleh Rutherford dan timnya dengan sinar alfa. Sinar alfa sama dengan helium, masanya 4, nomor massa, nomor atomnya 2, Dan sinar alfa bermuatan positif. Nah, ternyata hasil penembakan yang dilakukan oleh Rutherford dan kawan-kawan, sebagian banyak sinar alfa itu diteruskan. Sebagian besar sinar alfa itu diteruskan. Nah, ini nanti disimpulkan oleh Rutherford bahwasannya atom itu banyak ruang-ruang yang kosong. Kalau model atom Thomson benar, maka seluruh atau semua sinar alfa itu akan diteruskan. Ternyata hasil pengamatan dari Rutherford dan timnya, ternyata ada beberapa sinar alfa itu malah dihamburkan, dibelokkan, kurang lebih seperti gambar. Bahkan ada yang dibelokkan tegak lurus sebagian kecil, dan bahkan ada yang berbalik arah. Tentu dalam hal ini yang berbalik arah ini sebagian kecil dari sinar yang dihamburkan. Nah, melihat peristiwa ini, Rutherford menyimpulkan mustahil sinar alfa yang masanya 7.000 kali lebih besar dari elektron dan pada saat ditembak berkecepatan 2 kali 10 pangkat 7 bisa berbalik arah. Rutherford membayangkan seperti ini. Kita menembakkan peluru 15 inci besar, si peluru itu kaliber 15 kepada selembar tisu, malah peluru kaliber 15 itu berbalik arah. Itu sesuatu yang mustahil dan begitu menggelitik keingintahuan kita. Nah, dari situ Rutherford coba menyusun model atom. Pertama, hasil temuan Rutherford adalah kenapa sebagian banyak sinar alfa itu diteruskan? Karena atom merupakan sebagian besar adalah ruang kosong. Atom sebagian besar merupakan ruangan kosong. Sebahagian besar merupakan ruang kosong. Merupakan ruang kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada beberapa sinar alfa yang disimpangkan atau dihamburkan dan bahkan ada yang bisa berbalik arah? Karena pada saat kondisi tersebut
sinar alfa ini tepat menumpuk suatu titik yang terkonsentrasi di tengah daripada atom tersebut, sehingga konsentrasi titik itu bisa membuat sinar alfa berbalik arah. Ya. Nah, apa yang membuat sinar alfa itu berbalik arah atau terhambur sedemikian rupa? Disimpulkan oleh Rutherford, titik yang bisa membalik sinar alfa itu adalah inti atom. Jadi menurut Rutherford, yang bisa membuat sinar alfa menyimpang, terhambur dan berbalik arah adalah atom mempunyai inti atom yang mana jenis muatannya sama dengan sinar alfa, sehingga bisa menolak sinar alfa yang datang. Karena sinar alfa itu positif, maka inti atom ini secara keseluruhan bermuatan positif. Nah, jadi menurut Rutherford, inti atom terdiri dari proton dan neutron, proton positif, neutron netral, maka secara keseluruhan inti atom bermuatan positif. Ya, karena dia positif, yang datang alfa positif, menurut teori elektrik, positif dengan positif akan tolak menolak. Ya, jadi inti yang bermuatan positif inilah yang menyebabkan sebagian kecil sinar alfa itu akan berbalik arah, ada juga yang terhambur, tersimpang, ya, karena ketika sinar alfa itu dengan kondisi sudut tertentu tepat menumbuk ke inti atom. Oke, ini kesimpulan Rutherford yang kedua. Kemudian yang ketiga, Rutherford terinspirasi teori gravitasi. Ya, di teori gravitasi ada pusat tata surya, kemudian planet-planet mengorbit inti. Maka inspirasi dari teori gravitasi atau tata surya Newton, Rutherford mengemukakan pendapat bahwasanya atom susunannya susunan atom ini mirip dengan tata surya, istilahnya adalah miniatur tata surya, di mana yang tepat di tengah, ya, inti dari atom, inti atom senantiasa diorbit oleh inti diorbit, ya, dikelilingi atau diorbit oleh muatan negatif. Dalam hal ini menurut Rutherford, muatan yang negatif yang mengelilingi inti atom adalah elektron. Ya, jadi inilah beberapa kesimpulan sederhana yang bisa diambil oleh Rutherford. Kita review lagi, ya. Sebagian besar sinar alfa melewati gold foil. Kenapa? Karena sebagian besar atom adalah ruangan kosong. Nah, sejatinya kalau model atom Thomson benar, mestinya semua sinar alfa itu bisa menembus. Kenapa? Karena atom bersifat netral. Kenapa ada yang bisa berbalik arah? Karena sinar alfa itu menumbuk satu titik yang disimpulkan oleh Rutherford. Titik itu adalah inti atom yang bermuatan positif, sehingga mampu membalikkan atau menghamburkan sinar alfa yang tepat mengenai inti atom tersebut. Kemudian inti atom bermuatan positif, terdiri dari proton dan neutron, dan nanti inti atom dikelilingi oleh elektron. Selanjutnya nanti kita akan analisis bagaimana gaya elektrik yang membuat elektron bisa senantiasa mengorbit inti